Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami ada penelitian tentang perkembangan UMKM yang ada di Sulawesi Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan dengan owner Kopi Cafe Sigi, yaitu Kak Isra sendiri. Nanti kita mulai dengan saya izinkan Kak Isra untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan dan kepercayaannya dari mahasiswa Amik ya. Iya. Untuk melakukan penelitian di usaha kecil menengah yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra. Saya pelaku usaha kafe, yaitu kafe kopi yang ada di Kabupaten Sigi, yang ada di wilayah Biromaru. Kemudian yang mau ditanyakan ini apa ini? Iya. Artinya, Di sini kami ada 9 pertanyaan. Nanti teman-teman ada 1 orang 2 pertanyaan. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, Kak. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Kopi Sigi sendiri, apakah ada filosofi dari nama tersebut? Oh, iya. Untuk nama kopi sendiri itu Ko PPI. Jadi Ko PPI. Filosofinya kenapa menjadi Ko PPI? Karena kebetulan Ko PPI ini, kafe kopi ini dibangun dengan berbarengan dengan organisasi. Organisasinya Purna Paskibraka Indonesia, PPI. Nah, jadi kalau orang bilang di tempatnya Kopi Paski, nah itu toh. Nah, tapi Purna Paskibraka Indonesia. Kenapa Ko PPI? Itu Ko itu kopi, PPI Purna Paskibraka Indonesia. Nah, jadi kita gabungkan tadi namanya, jadi Ko PPI. Kebetulan juga di dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia itu ada namanya koperasi. Nah, sebutannya juga begitu, KPPI juga, Koperasi Purna Paskibraka Indonesia. Tadinya, ini akan menjadi cikal bakal ke depannya untuk memperbesar organisasi ini. Jadi, kafe kopi ini dalam satu naungan Purna Paskibraka tadi. Jadi, ke depannya insya Allah akan membangun koperasi juga nanti. Jadi, bukan cuma kafe, akan kita bangun juga nanti koperasinya. Jadi koperasi dalam hal ini akan beranggotakan Purna Paskibraka yang ada di Kabupaten Sigi. Gitu. Makanya namanya Ko PPI. Tadi kalau tanya kenapa Ko PPI? Nah, sementara Ko PPI yang ada juga di luar. Nah, tapi ini lebih identik dengan Purna Paskibraka Indonesia. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk usaha kafe ini didirikan sama kakak sendiri atau ada? Kalau untuk pendirian ini ada beberapa sebenarnya sih, karena awalnya ini berdiri tahun 2022 sudah sempat jalan beberapa bulan, namun karena kemarin sempat mandek dan kita buka lagi pada tahun 2023, tepatnya 28 September, waktu 5 tahunnya gempa itu. Jadi kita buat untuk persiapan pembukaan, sekaligus zikir bersama di sini untuk mengenang 5 tahun gempa dan tsunami itu. Jadi kita buat sini mulai buka lagi tanggal 28 September 2023. Nah, ini sudah kali keduanya ini dibuka. Nah, insya Allah kedepannya
akan buka terus menerus. Kalau ibaratnya teman tadi, ada teman saya sampaikan, kalau masih melekat di atas itu Purna Paskibraka itu, nah itu akan kafenya tetap akan buka. Itu, ya insya Allah akan bertahan. Gitu. Terus tadi di kata ko itu kan tadi ada koperasi. Terus kakak bilang nanti lambat laun akan melakukan koperasi bersama Purna Paski Indonesia. Nah, di dalam kegiatan itu, kegiatan apa saja nanti yang dilakukan di dalam koperasi itu? Iya, dalam koperasi itu ada usaha-usaha yang akan berkembang. Nah, kemarin sudah sempat kita melakukan survei juga. Kita akan membuat semacam apa untuk guling apa pupuk petani, tapi itu untuk di wilayah Palolo dan Kulawi. Nah, tapi untuk sekarang belum, tapi itu sudah ada dalam mindsetnya kita, sudah akan kita membangun seperti begitu gambarannya nanti. Ada koperasi petani, koperasi pupuk. Jadi anggotanya itu tetap Purna Paskibraka yang bergerak di sana, tapi yang dia ini petani-petani itu. Begitu. Ya, baik, untuk pertanyaan berikutnya. Kalau target pasarnya lebih ke anak muda atau ke semua kalangan? Kalau untuk kafe ini sendiri targetnya tidak mengenal umur sih. Berarti semua kalangan. Iya, jadi semua kalangan. Karena begini, karena kalau kita melihat cuma targetnya ke umur, nah itu kan kita tidak tahu yang akan singa ini umurannya seumuran. Nah, apalagi sekarang kan posisi masih dalam posisi tahun politik juga kan. Tahun politik itu kan banyak biasa datang sini diskusi orang-orang partai, orang bercerita masalah ini pilkada. Nah, datang bercerita di sini, tapi kafe ini tetap independen. Itu namanya kafe, yang datang siapa saja mau datang bercerita ya kita gitu. Kalau menurut kakak ini bagaimana strategi awal kakak membangun usaha ini? Kalau untuk strategi awal sih, pertama karena tadi kita kembali kepada kekuatan. Kalau kita bicara masalah strategi, itu kita bisa ambil strateginya SWOT kita pakai. Kita analisis bagaimana peluang. Pertama lihat dulu peluangnya. Peluang, kalau kita melihat peluang, kafe di Piromaru ini, khususnya di wilayah Sigini, ini masih terbatas. Bisa jadi kalau dibilang yang bentuknya begini masih di sini. Dan ini adalah peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat nongkrongnya anak-anak muda, tempat nongkrongnya orang yang seperti tadi mau diskusi, dia mau rapat, mau apa, datang di sini kan masih kurang. Jadi kita buka itu. Jadi lihat dulu strategi, lihat dulu peluangnya. Peluang usaha berpeluang nggak? Nah, kenapa kopi? Kita buka peluangnya karena kopi ini cikal bakalnya saja masih kita pakai kopi biasa. Insya Allah kedepannya akan kita gunakan kopi-kopi yang ada di wilayah Sigi untuk brand kopi Sigi. Nah, insya Allah kedepannya kita pakai semua di situ nanti. Yang masuk dalam sini tinggal kopi Sigi nanti yang akan kita pasarkan. Nah, itu. Jadi peluang itu, melihat peluang pertama. Yang kedua, kita lihat kekuatan. Kekuatannya saya di sini membangun ini. Ada teman-teman saya yang luar biasa. Tuh, ada yang khusus desain, ada yang khusus musik, ada yang khusus memang saya mau di sini, saya mau buat ini maju, saya buat ini, mau jadi karyawannya. Nah, jadi itu kekuatan itu yang kita buat, kita sadari ada, makanya kita buat usaha ini. Kemudian kendala saya pikir kalau kendala tidak terlalu ini, tapi karena kekuatan tadi mungkin sudah terlalu kuat saya lihat, karena di sini ini kan di pinggir jalan poros ini banyak usaha,
agak masuk ke dalam tuh, tapi ini pas di pinggir jalan poros, jadi peluang itu yang kita lihat sampai kita buka. Nah, selanjutnya kalau untuk kelemahan ya mungkin dari segi karyawannya mungkin kurang, tapi namanya usaha baru tidak mesti harus satu kali usahanya karyawannya langsung banyak kan. Nah, tapi insya Allah kedepannya akan berkembang gitu. Menurut kakak sendiri membuat usaha seperti ini berawal dari mana dan apakah ada hal yang mempengaruhi kakak sendiri untuk menjalankan bisnis ini? Kalau untuk awal sih pertama tadi itu kita harus lihat dulu peluangnya. Peluang bisnisnya ada tidak di sini? Berpeluang nggak? Kalau tidak berpeluang jangan. Nanti kalau peluang itu malah akan rugi kan? Tidak berjalan anunya. Nah, kemudian yang memotivasi juga saya sebenarnya. Kenapa kita buka di sini? Ya, saya sebenarnya niat awal berangkatnya itu dari niat bagaimana mau memanfaatkan kekuatan-kekuatan tadi itu, teman-teman yang siap bekerja, yang khususnya dari komunitas Pondok Paskibraka tadi itu. Nah, jadi karena di dalam PPI ini kan banyak macamnya, banyak ragamnya. Di situ ada teman-teman yang siap bekerja, ada teman-teman siap berusaha. Nah, jadi peluang-peluang itu harapan saya dengan adanya kopi cafe ini bisa terberdayakan ini teman-teman Purna Paskibraka yang ada di Kabupaten Sigi ini. Nah, kemudian harapan saya ke depannya juga ini kafe kita buat juga insya Allah menjadi terminal inspirasi untuk teman-teman yang lain. Datang Kak, ini bagaimana ini bagaimana ini, datang berdiskusi di sini, datang bercerita di sini tentang segala hal. Itu harapannya. Jadi ini bukan cuma sekedar di sini sekretariat Purna Paskibraka, bukan. Jadi jadikan sebagai terminal informasi, terminal ilmu, terminal diskusi bagaimana kita bisa berkembang ke depan, kan? Nah, terminal bagaimana kita bisa bertukar pikiran, bagaimana kita bisa berkembang selanjutnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, saya akan Keras lah. menurut kakak apa kiat dari kakak untuk anak muda zaman yang berkeinginan untuk membangun bisnis juga? Nah, jadi kalau kiat-kiatnya pertama berani mencoba dan tidak perlu, karena kadang begini, ada yang mau berusaha, sebelum dia berusaha sudah ada pesimis duluan. Kalau saya buka ini jangan-jangan nanti begini, Kalau saya bilang kasih jauh itu jangan-jangan. Hindari kata jangan-jangan. Selalu berpikir positif dan optimis. Jangan pesimis. Ya? Karena sekecil apapun usaha kita, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, entah itu di lorong, di pinggir jalan, di atas gunung, kalau memang itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah akan mendapatkan usaha, mendapatkan manfaat, bahkan berkah. Dan jangan takut mencoba. Itu. Terasa pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan terakhir apa tadi? Tentang harapan untuk kopi Cafe Sigi sendiri, harapan kakak bagaimana untuk perkembangan ke depan? Jadi harapan saya, insya Allah kopi cafe ini akan berkembang, pelanggannya makin banyak. Terus teman-teman juga kalau memang ada masukan, ada kritikan, ada saran, nah kita terbuka. Dan insya Allah kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit, dan insya Allah
akan besar seperti kafe-kafe lainnya juga, kan? Amin. Insya Allah. Nah, dan kemungkinan tadi itu harapannya saya bukan cuman sekedar kopi kafe ini di dalamnya hanya anak paskibraka. Kita anak paskibraka itu hanya sebagai pemicu. Nah, di dalamnya insya Allah ada mahasiswa-mahasiswa datang berkunjung, datang diskusi, datang buat lingkar studi di sini. Silakan, kita terbuka, kita buka semua peluang. Jadi saya sampaikan teman-teman yang dari Purna Paskibraka kan banyak di sini yang kuliah di STAIN, kuliah di UNTAD, di AMIK. Jadi kalau ada ini datang mau kerja tugas, mau kerja apa, ada pekerjaan kampus apa dan silakan di sini terbuka. Insya Allah suasananya juga ya bisa dilihat sendiri, insya Allah nyaman. Nah, dan kita tetap menjaga keamanan itu, menjaga kenyamanan itu. Kita bisa menjual suasana. Insya Allah kopi kafe ada untuk semua pelanggan. Insya Allah. Amin. Dari harga menunya sendiri itu kisaran berapa? Kalau harga menu, nah itu relatif sebenarnya. Kita tidak juga terlalu mahal. Nah, saya pikir kalau kita dengan kafe-kafe lain, nah itu agak di bawah sih kita. Sekitar 10 ribuan saja. 10 ribuan, ada yang 15.000. Cuman sekitar itu tidak, karena kita bukanya semua untuk semua kalangan. Takutnya kalau kita kasih naik di atas, ya kalangan yang di bawah tidak sampai juga tuh. Nah, untuk mahasiswa, pelajar, gitu. Masih ada pertanyaan? Oh, kalau begitu, harap apa? Kata-kata motivasi untuk kami generasi ke depan untuk peluang usaha ke depan. Jadi itu, kalau untuk motivasinya jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, selalu berpikiran positif dan optimis. Oke. Apa lagi? Ya, ada. Mungkin gitu tuh. Oke, sampai di sini saja diskusi kita malam hari ini. Untuk Kak Isra, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.